Tiba-tiba ini nasi belum keluar. Salah satu pengusaha itu berkata, spontan, sampai dia malu sendiri. Oh, panjang O-nya. Oh, saya baru tahu. Bapak-bapak ini orang Kristen ya. Nah, salah satu pengusaha itu berdiskusi dengan saya sampai berminggu-minggu. Hanya kalimat tukang becak itu. Kenapa? Bagaimana mereka tahu kita Kristen? Kita belum berdoa, kita nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong gereja, nggak ngomong apa-apa. Di situ saya terangkan, dengar baik-baik. Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Tidak ada buku lain di dunia ini yang pernah menuliskan apa dan siapa kasih itu. Ingat ini baik-baik. Kalau cinta, semua buku nulis cinta. Di pinggir mahakam banyak, di hotel-hotel juga banyak. Kalau cinta, kasih itu beda dengan cinta, saudara. Beda. 1 Korintus 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 8. Itulah satu-satunya tulisan siapa dan apa kasih itu. 1 Korintus 13 dan 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi karena cuma Alkitab yang menulis apa dan siapa kasih itu, maka ketika kita menyatakan kasih, dunia langsung tahu itu pasti Kristen. Hebat tidak, saudara? Ini cinta itu baru bisa dipakai setelah menikah. Sebab dalam cinta ada seks. Di dalam kasih nggak ada seks. Maka itu goblok kamu anak-anak muda, lebih-lebih anak perempuan. Kalau engkau pacaran pakai cinta, engkau goblok. Sebab seks tidak boleh dimiliki sebelum menikah, betul tidak? Maka itu korban cinta pasti perempuan, nggak ada yang laki-laki korban cinta. Maka itu jangan sampai perempuan goblok nggak berkurang di dunia ini. Awas kamu ditipu oleh buaya-buaya darat kurang ajar. Bertobat betul. Benar. Perempuan itu makhluk yang nggak tahan rayuan. Begitu dirayu, pingsan langsung. Tuh, maaf ini. Itu awas. Bertobat betul-betul. Saudara, jadi kasih itu kudus, katakan amin. Di dalam kasih nggak ada seks. Maka itu selama pacaran hanya pakai kasih. Nanti baca. Ya, saya nggak ada waktu menerangkan. Nah, setelah makanan keluar kami baru berdoa. Sambil makan saya tanya, Bapak anak berapa? Kalau istri tetap satu, saya percaya itu. Untuk apa saya tanya? Untuk saya belikan makan. Bapak pulang bungkus buat makan siang. Mereka kami doakan. Saya suruh pengusaha itu berdoa. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Full Gospel Businessman Balikpapan mengundang saya. Ini saya cuma beri contoh kecil. Hotel apa sekarang dulu Dusit itu? Ya pokoknya begitu, saya lupa nama. Nah, saya nginepnya itu kompleks apa? Balikpapan Permai. Balikpapan apa? Saya nginepnya di kompleks pertokoan situ. Selesai kebaktian, Roh Kudus bilang saya, kamu jalan kaki. Oh, saya tahu. Kalau dia perintah saya jalan kaki, berarti harus ada orang yang saya berkati. Panitianya nggak mau. Nggak enak kami ngundang Pak Daniel kok jalan kaki. Nggak apa-apa, saya mau jalan. Sampai ribut, saudara. Saya punya hak sampai saya bilang gitu. Saya mau pulang jalan kaki karena dekat kompleks itu. Ya, yang ujung tapi bukan yang dekat hotel itu. Akhirnya salah seorang panitia, udah saya temani jalan kaki. Nah, kalau dan mani saya mau. Akhirnya kami dua jalan. Saya keluarkan uang terbesar, pecahan terbesar dari dompet saya. Terus saya ngomong pada salah satu pengusaha ini, kenapa saya mau jalan kaki? Di samping ini masih segar, udaranya pinggir laut lagi, karena saya memberkati orang malam ini. Oh, siapa Pak Dana siapa? Ya nggak tahu, saya bilang belum tahu kok. Oh begitu. Saya jalan, itu daerah ruko. Ya kalau yang sana paling ujung itu sudah ada rumah-rumah, tapi yang sini ruko semuanya. Tutup semua, sudah malam. Mata saya lihat kiri kanan sambil saya ngomong. Setelah jalan agak jauh, mata saya tertumbuk pada seorang yang sedang tidur di salah satu emper ruko, ya teras ruko.
Saya langsung, nah itu dia. Saya tunjuk tunawisma lagi tidur. Ternyata pengusaha ini spontan. Loh, Bapak kenal? Begitu ngomong kenal dia sadar. Ya nggak kenal dong siapa tunawisma, saya kenal. Dia malu sendiri. Oh iya ya nggak apa-apa. Akhirnya kamu jalan. Saudara, ya karena refleks bukan gitu. Begitu kami dekat saudara, kami dua terkejut. Ternyata tunawisma ini bisa mendengkur. Cuma pakai alas kardus saja. Terus saya ngomong, maaf ya, orang kaya belum tentu tidur seenak dia. Betul enggak? Nah ini enggak punya apa-apa. Aduh, saya enggak bisa bangunkan. Karena apa? Buat dia tidur tuh berharga sekali. Kalau saya bangunkan bagaimana? Tapi bagaimana berkat ini? Ini pengusaha masih bingung, saya mesti buat apa? Tiba-tiba saya melihat dia tidur menghadap wajahnya ke rolling door-nya ruko itu. Di bagian kepalanya ada botol aqua yang isinya tinggal setengah. Yang botol besar itu. Saya dapat ide, saya akan angkat pelan-pelan botol itu, lalu uang itu saya taruh di bawahnya. Kenapa? Karena orang bangun tidur kan mesti minum. Nah begitu minum dia pasti angkat. Jadi saya pelan-pelan, nafas saya pun saya tahan jangan sampai bunyi. Saya angkat saudara, saya nggak berharap dia bangun. Ternyata dia terbangun, kejut. Karena lihat saya pun terkejut juga. Tapi kaget saya nggak berharap dia bangun, atau dia bangun. Saudara, saya minta maaf. Pak, maafkan saya mengganggu tidur Bapak. Uang itu masih saya pegang. Dia lihat uang itu juga kaget. Akhirnya dia duduk, saya duduk di lantai itu. Ini pengusaha masih berdiri karena rukonya tinggi, ya. Jadi pengusaha ini masih berdiri, dia masih ngelihat. Lalu saya mulai ngomong. Pak, saya pendeta Daniel, saya dari Papua. Mungkin kita nggak akan ketemu lagi karena saya pun nggak tahu Bapak tinggal di mana. Saya tanya namanya. Tapi saya pesan, ada satu pribadi yang mengasihi Bapak. Saya tanya Bapak agama apa? Nyebut Islam. Nah di kitab suci Bapak ada sebut Nabi Isa. Panggil nama itu. Saya ngomong sebisanya dengan tuntunan Roh Kudus. Saya cerita tentang kehidupan, soal dosa, nggak panjang-panjang. Setelah Roh Kudus merasa saya cukup, saya bilang, Pak, mau nggak Bapak kami doakan? Dia ngangguk. Saya panggil pengusaha itu, duduk bersama-sama. Saya minta pengusaha itu mendoakan dulu. Kami dua letakkan tangan. Berapa saat lama nggak keluar kata-kata. Saya tunggu. Akhirnya keluar kata-kata. Ternyata pengusaha ini menangis. Saya nggak tahu kenapa dia nangis. Dia doakan, panggil namanya, saya doakan. Selesai, saya jabat tangan. Pak, lagi sekali kita nggak tahu kapan ketemu. Saya pun nggak tahu Bapak di mana lagi nanti. Tapi ingat satu nama itu. Karena saya percaya Roma 10 ayat 10. Barang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Nah ini kalau darurat bisa pakai cara itu. Akhirnya saya pulang, jalan. Untuk berapa saat saudara, kami dua membisu. Karena saya nggak mau ngomong dulu, saya mau tunggu reaksi pengusaha ini bagaimana. Setelah saya tahu dia mulai tenang, dia keluar kalimat pertama, saya nggak pernah lupa dia ngomong gini. Ternyata menginjili itu gampang, menjadi berkat itu gampang. Iya Pak, yang susah itu orang pelit, saya bilang begitu. Maka itu orang pelit masuk neraka. Ingat itu baik-baik. Benar. Ayatnya nanti baca Matius 25 ayat 44 sampai 46. Orang pelit masuk neraka. Cara supaya yang pelit itu baca Quran, jangan pura-pura nggak tahu. Matius 25 44 sampai 46. Orang pelit pasti masuk neraka. Kenapa? Karena di situ dikatakan kambing-kambing itu membantah. Kapan kami lihat Tuhan lapar, telanjang, miskin semuanya itu. Lalu 45 berkata, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang saudaraku yang hina itu, maka kamu tidak melakukannya untuk aku. Berarti kan dia pelit bukan? Uangnya banyak tapi gak mau melakukan. Ayat 46 berkata, maka orang itu akan masuk ke siksaan yang kekal. Siksaan kekal itu mana? Nah itu orang pelit. Jadi gak berzina, gak membunuh, gak mencuri, tapi pelit tetap masuk neraka. Sampaikan itu, oke? Yang terakhir saya harus selesai. Yohanes 17 ayat 20 saudara. Mari kita lihat ini. Jadi mulai hari ini saudara, jangan biarkan papa kita merana. Amin.